Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jemaah Masjid Taqwa, saudara-saudara dan teman-teman yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ar-Rahman. Alamal Qur'an, khalaqal insanu alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar, al-azizul ghafar, mukawwirul laili wan nahar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji dan syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT dumateng kula lan panjenengan sampai saat ini. Alhamdulillah Allah karuniakan nikmat kita kepada kula lan panjenengan yang membawa insyaallah sujud kepada Allah SWT. Karena ujung dari semuanya adalah wasjud waqtarib. Ketika seorang hamba itu sujud, maka itulah wujud dari syukur nikmat yang paling tinggi. Maka inna a'tayna kal kausar, bukankah aku telah memberikan nikmat kepadamu, nikmat yang banyak. Fasolli, maka sholatlah. Maka sholat itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan sujud kula lan panjenengan sedaya diterima oleh Allah sebagai rasa syukur, kemudian menjadi awal dari kebaikan-kebaikan selanjutnya. Karena Allah berjanji kalau siapapun yang bersyukur maka nikmatnya akan terus ditambah. Mudah-mudahan sujudnya semakin bertambah, minimal 17 kali atau minimal 34 kali sujud gitu. Kalau sholat itu sehari semalam yang wajib itu 17 rakaat, sedangkan 1 rakaat itu 2 kali sujud, berarti kita minimal sehari sujud 34 kali. 34 kali ditambah 12 rakaat sholat sunnah rawatib, itu sudah 24. 34 ditambah 24 berarti sudah 50 lebih. Belum sholat duha, belum sholat yang lain. Dan mudah-mudahan Allah muliakan kula lan panjenengan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kula lan panjenengan, sampai beliau itu di akhir hayatnya pamannya itu kan pembela beliau, Abu Thalib. Pamannya itu Abu Thalib membela beliau, mencintai beliau, tapi sampai akhir hayat beliau itu tidak mengucapkan kalimat syahadat. Maka beliau berkata di akhir hayatnya Abu Thalib, saking mencintai pamannya Abu Thalib yang membela beliau, merawat beliau sejak kecil, ditinggal ayah ibunya, kemudian ditinggal kakeknya, beliaulah yang merawatnya. Maka di akhir hayatnya beliau mengatakan kepada pamannya, wahai paman, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, agar aku nanti bisa membelamu di hadapan Allah. Tapi ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab berada di sampingnya, ngojok-ojoki, Pak, sama-sama ngojok-ojoki. Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Akhirnya diojok-ojoki, Pak, sampai akhir hayatnya. Subhanallah, atas qadarullah dan Allah, ternyata Abu Thalib tidak mampu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Maka beliau pun sedih, Pak, karena orang yang beliau
menjaga beliau, mencintai beliau, sampai beliau berharap, besok biar aku bisa membelamu di hadapan Allah. Tetapi ternyata ada orang yang membisikkan yang lain. Maka menawi enten saudara kita yang menemui detik-detik akhir wafat atau meninggal, Pak, mari kita dampingi, Pak, agar di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat ini. Itu menunjukkan bahwa Nabi sangat mencintai umatnya. Nabi sangat mencintai orang-orang yang ada di sekelilingnya yang mengikuti beliau dan seterusnya. Dan insya Allah, bukankah kula panjenengan sering mengucapkan kalimat itu? Asyhadu alla ilaha illallah. Bukan hanya ketika mau masuk Islam, tidak. Bukankah ketika sholat kita sering mengucapkan itu? Berapa kali kita mengucapkan itu, Bapak Ibu? Ketika sholat 2 kali ya, Pak. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kamar apa? Asyhadu alla ilaha illallah tasyahud awal, dan di akhir kita mengulanginya lagi. Maka insya Allah Nabi pernah mengatakannya kepada pamannya. Nabi pernah menyampaikan kepada pamannya, wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah agar aku bisa membelamu nanti di hadapan Allah. Nah, mudah-mudahan kula panjenengan nanti mendapat pembelaan, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama di dalam urusan agama ini bukan perbuatan, bukan hukum, bukan syariat, tetapi adalah ucapan. Ucapan ini mempengaruhi semuanya, Pak. Ucapan ini mempengaruhi segalanya, Pak. Maka kalau kula panjenengan lihat di dalam rukun Islam, bukankah yang pertama rukun Islam senes haji? Terus kita yang rukun Islam itu yang pertama senes sholat, gitu. Yang pertama itu dalam apa? Dalam rukun sholat, rukun Islam, Pak. Rukun Islam itu bukan haji, bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, tapi nomor syahadat. Apa makna syahadat? Syahadat itu ucapan, Pak. Syahadat itu ucapan. Maka ucapan yang benar, ucapan yang lurus itu akan membawa dampak yang luar biasa. Akan membawa dampak yang luar biasa. Oleh karena itulah jamaah yang dirahmati Allah, mari kiwalan panjenengan sedaya sedanten belajar tentang kalimat ini, Pak. Banyak orang yang sudah, mohon maaf, haji, tapi ucapannya belum sesuai yang diinginkan oleh Allah. Banyak orang yang sudah zakat, puasa, sholat, tapi ternyata ucapannya belum sesuai dengan yang dia syahadatkan di awal sebagai seorang muslim. Maka jamaah yang dirahmati Allah, perkara ucapan itu perkara yang penting di dalam agama ini. Perkara lisan itu bukan perkara yang remeh, tapi perkara yang besar. Sampai-sampai Islam itu dibangun dari fondasi ucapan ini. Jangan sampai menyepelekan ucapan. Bahkan Nabi pernah memberikan nasihat, siapa yang mampu menjaga sesuatu yang di antara dua pipinya berarti nomor lisannya, dan di antara dua pahanya kemaluan, Pak, maka insya Allah dia akan selamat di dunia wal akhir. Dia akan selamat di dunia wal akhir. Termasuk jamaah yang dirahmati Allah, kikulan panjenengan mbak menawi pengen, Pak, ada perubahan di dalam diri kita. Diri kita berubah misalnya, Pak, lebih baik. Atau mungkin pasangan kikulan panjenengan berubah, suaminya berubah, istrinya berubah, atau anak-anaknya bisa berubah, atau orang-orang di sekelilingnya bisa berubah. Dari mana perubahan itu? Ternyata Allah memberikan petunjuk. Perubahan itu dimulai dari lisan. Perubahan itu dimulai dari perkataan.
Sebagaimana Islam, rukun Islam pondasi yang pertama adalah syahadat. Dan syahadat itu adalah ucapan. Maka kalau kita ingin merubah perilaku, merubah amal soleh, salah satu petunjuk dari Allah adalah mari perbaiki lisan kulolan panjenengan sedaya. Mari kita perbaiki lisan kulolan panjenengan. Apa yang keluar dari mulut atau memperbaiki perkataan kulolan panjenengan sedaya. Ini penting, Pak. Mari kita buka surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 dan 71. Ayat ini bagi bapak-bapak sering dibaca ketika khatib berkhutbah. Jenengan mbok menawi saking familiarnya mbok menawi sampun hafal. Nah ibu-ibu mbok menawi jarang sholat Jumat. Niki enten sing sholat Jumat. Ibu-ibu enten sing sholat Jumat, Bu. Betul enten. Kalau ini kula ditangleti kali jamaah Nurul Huda, Bu. Ini. Apakah sah sholat Jumat ibu di rumah sedangkan dia tidak mendengarkan khotib? Nah, kula bingung nih aja ya, Bu. Apakah sah sholat Jumat ibu atau wanita di rumah sedangkan dia tidak mendengarkan khotib? Nah, kula tangleti, Pak. Lah kok sakit sholat Jumat enten griya niku pripun kok? Gitu, okay? Karena sholat Jumat itu wajib bagi bapak-bapak, okay? Bagi bapak-bapak, ibu-ibu seandainya ikut, okay, ada tempat khusus dibolehkan, tapi tidak wajib bagi ibu-ibu. Okay? Ketika khatib berkhutbah di khutbah Jumat, khatib membaca ayat ini. Ayatnya ini dibaca terakhir, biasanya membaca ayat surat An-Nisa, Al-Imran atau Nisa, kesukaan baca. Nah, yang ketiga itu baca ini biasanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kami betul bapak-bapak. Napa jenengan tilem pas Jumatan? Sok-sok tilem ning oke. Mari ngapunten, Pak. Saestu Pak, mangeleke Pak sing sok ngarep itu biasanya khusyuk kok. Saestu ampun tilem nggih. Ning jenengan pun kuat pengen sadar tiba-tiba tilem niku darurat mboten mawon. Sing nek darurat ben Jumat niku senes darurat. Soalnya kok biasanya nek ngoten niku ki islamisan niku saking nikmatnya sholat Jumat, Pak, sehingga saya tidur. Saking khusyuknya hati Rasul ngoten niku. Ngoten iki iso dalil iki. Terus Gusti Allah berfirman ngeten, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Masya Allah, panggilan indah. Gusti Allah itu nak memanggil iman itu panggilannya mesra. Ya, lebih mesra daripada panggilan suami kepada istrinya. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Kan manut, Pak, kan manut kali Gusti Allah. Ampun ngantek ra manut, utawa kan wedi karo Gusti Allah. Wedi kali Gusti Allah niku benten wedi kali macan, Pak. Nek wedi kali macan niku mendekat napa menjauh, Pak? Nah, nek wedi kali Gusti Allah mendekat napa menjauh? Lho kok beda? Nah, niku beda. Nek wedi kali Gusti Allah itu mendekat. Nek suami wedi kali istri ini mendekat napa menjauh? Bapak-bapak nih. Oh, nyedak gitu. Saya lupa. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Terus Allah ketika dan berkatalah yang benar. Gitu, Pak. Jadi hai orang-orang yang beriman, itu khusus, Pak. Sing iso ngeten namung beriman. Gusti Allah tidak menggunakan kata ya ayyuhan nas, hei manusia semua, betul. Soalnya sing sakit mungkin namung wong sing iman. Atau Allah tidak menggunakan kalimat ya ayyuhal Islam, hei wong Islam, betul, Pak.
Tapi Allah memanggilnya, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah yang benar. Nomor lisan, berkatalah yang benar, berkatalah yang jujur. Nek cara orang Jawi mengatakan apa? Sopan san, totok romo Pak, ngendika. Ngomong sing sae Pak. Napa Pak? Wa qulu qawlan sadida, kata Allah, kalau kula panjenengan pun manut kalih Gusti Allah, terus ngomong sing bener Pak. Gusti Allah ngendika, yuslih lakum a'malakum Pak. Allah akan perbaiki amalmu, Allah akan perbaiki perbuatanmu, Allah akan perbaiki karaktermu. Masya Allah, luar biasa Pak. Nek niki diwaca kalih Menteri Pendidikan, terus diterapkan yang sekolah, sing ngomong saru, sing ngomong elek, sing ngomong rapik ditokne, ngoten kira-kira apik nggih Pak? Apik lho bener Pak. Pokoknya cah sekolah mengko nek krungu kancamu ngomong sing saru, sing elek, sing kotor, orang ngomong sing halus, kasar, ditokne, ngoten. Kira-kira metu kabeh nggih Pak? Kira-kira metu kabeh. Masya Allah Pak. Allah akan perbaiki amalmu, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ini Masya Allah, luar biasa. Berarti kunci agar kula panjenengan saya dandani napa? Lisan. Kalimat yang keluar dari mulut ini, Masya Allah, ternyata pengaruhnya besar. Maka mulai dari saat ini Pak, monggo belajar sareng-sareng. Sing metu saka lisan ini kalimat sing apik Pak. Masya Allah, Allah nanti yang akan memperbaiki amal kula lan panjenengan. Siapa yang pengen pasangannya baik, ngendikan sing apik Pak. Bangun tidur, ngendikan sing apik. Nek bapak-bapak bangun ke bojone ngendika sing apik pripun Pak? Pripun? Man catet dhewe nggih Pak. Nah ibu-ibu membangunkan anaknya pripun? Ngangge sebelah napa ngangge sapu? Ngangge napa? Ditutuk pahane, ditutuk sikile, pundake napa pipine Pak? Sikile Bu. Ngangge pukul napa ngangge sebelah? Sebelah. Ditutuk nganggo Dek, bangun sayang. Ngoten nggih Pak? Gitu. Siapa yang memperbaiki lisannya, memperbaiki perkataannya, Allah akan yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki karakternya, perbuatannya, dan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Wa may yuti'illaha ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Dan barang siapa sing manut karo Allah dan Rasulnya, diulangi 2 kali Pak. Sing sapa wedi karo Gusti Allah, manut karo Gusti Allah, karo manut karo Rasulnya, faqad, maka sungguh kata Allah, faza fawzan azima, dia akan menang dengan kemenangan yang besar. Dia akan mendapatkan kemenangan yang besar, kemenangan yang luar biasa. Azimah itu wah, kemenangan yang gede Pak. Dia itu beruntung ya, beruntung yang besar. Besarnya dalam kalimat Allah, luar biasa. Maka kuncinya ada 2 ini Pak. Kuncinya ada 2. Bertakwa kepada Allah dan memperbaiki lisannya, memperbaiki apa yang keluar dari mulutnya, perkataannya. Dan siapa yang manut kepada Allah dan Rasulnya, Rasulnya Pak, bukankah Nabi itu kalau berkata luar biasa? Sahabat Anas radhiyallahu anhu Pak, sejak kecil beliau bersama Nabi Pak, kurang lebih 10 tahun beliau, kata sahabat Anas, belum pernah Nabi mendengar berkata kasar Pak. Dereng nate dia ikut Nabi umur 10 tahun kalau tidak keliru Pak, 10 tahun atau 12 tahun. Sampai dia 10 tahun ikut Nabi, dari usia kecil beliau belum pernah mendengar kata-kata kasar.
Dan Nabi belum pernah melarang saya. Melarang saya. Dan kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi sejak kecil sampai menjadi dewasa itu diberi gelar apa? Diberi gelar apa? Al-Amin. Gitu. Kenapa Al-Amin itu? Yang dapat dipercaya atau yang benar, yang berkata jujur. Beliau sejak kecil begitu. Kejujurannya membawa akibat yang luar biasa. Maka monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kula panjenengan sami-sami belajar. Ternyata rukun Islam yang pertama itu memperbaiki ucapan. Ibadah yang lain akan berpengaruh ketika ucapan ini tidak benar. Ucapan ini tidak benar. Perkataannya tidak jujur, perkataannya tidak benar dan sebagainya. Maka monggo sareng-sareng diperbaiki ngendikane. Sing bener, sing sae, sing jujur, sing lemah lembut dan seterusnya. Insya Allah kula panjenengan akan menyaksikan bagaimana Allah akan merubah amal-amal kula panjenengan sedaya, akan merubah perilaku kula panjenengan sedaya. Kalau sampai hari ini misalnya Bapak Ibu, anak-anak kula panjenengan kok dereng sae, monggo cara berucapnya kepada anak-anak kita diperbaiki. Termasuk kula gimana? Kula terus memperbaiki kata-kata kepada anak-anak didik saya, siswa-siswi saya. Ternyata saya merasakan perubahan itu luar biasa. Ketika saya merubah kata-kata saya menjadi kata-kata yang selalu baik, lemah lembut, misalnya tidak bohong, selalu jujur, maka insya Allah Allah akan memperbaiki amal-amal anak-anak kita insya Allah dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yakinlah bahwa apa yang kita katakan itu nanti akan dicatat. Jangan menyepelekan ucapan, karena semua yang kita katakan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Qaf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yalfidu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir mencatatnya. Maka hati-hati kalau panjenengan mengucapkan sesuatu, karena malaikat akan mencatatnya. Bahkan kalau berbarengan dengan doa malaikat, bahaya, berbahaya. Kemudian dalam surat Fatir ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ilaihi yash'adul kalimu thayyibah wal amalu salihu yarfa'uhu. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal-amal yang soleh dinaikkan. Ternyata ucapan ini akan naik. Ucapan ini akan naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu perkataan yang baik dan amal-amal yang baik ataupun amal yang buruk, akan dicatat oleh malaikat dan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Ibrahim Allah berfirman ayat 24 sampai 27. Saya baca terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masala kalimatin thayyibah. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik.
akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak berdiri sedikit pun. Dan Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang betul itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah membuat perumpamaan, perkataan yang baik, kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Kata Ibnu Abbas, perkataan yang terbaik atau kalimat yang baik itu adalah la ilaha illallah. Sambil mengucapkan dari ini, insya Allah sudah setiap hari memulainya dengan muazzin azan kan mengucapkan ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Diulangi berapa kali? Itu kalimat yang baik. Itu seperti pohon yang luar biasa. Kata Ibnu Abbas, kalimat yang baik ini adalah yang paling tinggi, Pak. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Rasulullah SAW mengatakan, Pak, ada 4 kalimat yang terbaik. Ada 4 kalimat yang terbaik yang keluar dari lisan seorang yang beriman. Yang pertama, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Terserah kata Nabi, kalian mau mulai yang mana? Kalian mau mulai yang mana? Lupa kalimat ini sudah melakukan dengan ucapan dari Pak. Mungkin bukan keluar dari Nabi dulu. Oke, sampai diucapkan dari kapan, Pak? Pas sholat, Pak. Masya Allah. Pas sholat dengan ucapkan ini, Pak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Maka kata Nabi, kalimat 4 kalimat terbaik yang keluar dari lisannya ini, orang beriman itu ini, Pak. Nanti di bawahnya ada lagi, Pak, kalimatnya yang lain indah-indah dan seterusnya. Mengapunten ketika pulang panjenengan melihat yang bagus mengucapkan apa? Oke, kalau lewat gerakannya berkira ya Pak, jadi mudah dan berkira. Kalau melihat sing api, sing bagus bagaimana? Masya Allah, itu kalimat indah. Ini nek sing elek di Pak. Betul. Nek namanya barang sing apik di wong niki mboten tau ngaji teng katak banget iki. Iku biasanya sing dikatakan apa? Miso Pak barang. Malah miso ngerti barang sing apik malah miso. Bahkan sing penting pakai barang. Lah kancane teko malah miso iki. Mata miso Pak. Mandi ora ketemu sedina ilang nganti malah miso-miso. Masya Allah. Nek ngertos barang sing mboten hati-hati, utawi mboten pas sing elek, utawi nopo? Mungkin astagfirullah, gitu. Mungkin innalillahi dan seterusnya. Dengan ketemu sejarahnya, ucapin nopo? Assalamualaikum. Dan itu terus nantikin nopo? Duitmu jengkel lah. Nantikin nopo? Ikut kabari, karena itu gimana? Alhamdulillah sehat, itu gimana? Alhamdulillah sehat. Terus ngomong apa? Saya api-api, itu kalimat-kalimat indah. Saya api, jadi kayak gitu. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, alhamdulillah. Kalau minta dengan berdino mengucapkan itu, jam 12 minggu, gitu, jam 3 minggu,
jam 6 geliku, mungkin jam itu geliku. Tadi itu sholat subuh geli ucapkan itu. Jadi jumlah yang pinter. Oke Pak, ucapkan itu tadi. 100 Pak. Sing subhanallah telung. Gila betul. Alhamdulillah telung. Allahu Akbar telung. Tambah la ilaha illallah siji. Gila pinter. 100. Berarti jenengan mengucapkan kalimat thayyibah sehari kita bisa dino minimal 200. Sak sholat 100. Ya, berarti yang tadi kita waktu 5 waktu berarti kita Mbak 500 Pak. Masya Allah 500 Pak. Derek yang lain maka insya Allah bulan panjenengan mudah-mudahan dihapus dosanya, diperbaiki Pak. Lepas Pak ngendikane Kanjeng Nabi, sapa sing bar salat istighfar terus kemudian zikir itu, maka kalau dia memiliki dosa sebanyak itu dilakukan dihapus Pak. Lepas ngono. Hari sakit menika jenengan nek bar salat ucapke napa? Astagfirullah wa alhamdulillah. Jadi masalah assalamualaikum langsung ampun innalillah dia astagfirullah terus ucapkan zikir di rumah subhanallah alhamdulillah ampun cepat-cepat mungkin cepat-cepat betul tay semua jadi pulau itu rasa itu kesehatan keselamatan ini cukup penting itu. Ada yang terdengar di telinga pulau itu semua itu malaikat itu biji itu. Dengan ada pulau, utamanya ada siswa penilaian zikir. Intinya semua itu biji itu. Yang perlu Yaitu bagi sakit yaitu mangan gitu apa tidak? Oke, sakit yang prinsip di sini saya. Bagi sakit mangan itu nih konsol nih. Yang itu konsol ini. Ini bang. Terus kalimat terbaik kata Ibnu Abbas itu la ilaha illallah. Allah Pak dibiasakan. Yang kedua, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini Pak, yang dimaksud pohon itu adalah seperti pohon kurma. Seperti pohon apa? Kurma. Dan yang memiliki pohon apa? Iskambil terkenal begini. Soalnya kurma itu mirip kali kambil. Kambil itu Pak, kata ulama, dan kurma itu pohonnya kemudian tinggi ke langit, akarnya kuat. Karena itu ciri-ciri keluarnya dan dia berbuah tanpa musim, tanpa musim kata ulama itu. Kurma itu gimana? Dia berbuah tanpa musim, itu dan memberikan manfaat yang luar biasa. Manfaat yang luar biasa. Seperti pohon kurma, bagaimana hadis Rasulullah SAW. Perkataan yang baik yang dimaksud pohon itu adalah pohon kurma. Kurma itu buahnya buatan cepat busuk kan? Jadi ambil itu cepat gosong kan? Ambil kan? Itu betul-betul. Mungkin suaranya jelas betul banget. Bisa jelas. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman sama-sama. Terus kalimat yang baik itu seperti pohon, seperti pohon. Sebaliknya kalimat yang buruk juga seperti pohon, tetapi pohon yang rapuh. Oleh karena itu ulama panjenengan ampun ngantos keluar dari lisan ini adalah perkataan yang buruk. Karena semuanya akan dicatat, semuanya akan berefek, Jika kalimatnya baik, maka akan berefek yang baik.
Jika kalimatnya buruk maka akan menyesal. Contohnya Pak, kalimat yang buruk memalukan. Sudah, kalimat yang mengandung kesyirikan, ucapan ketika seseorang menyeru meminta kepada selain Allah, demikian yang mengandung kesyirikan. Terus dilakukan dengan ampun atas, demikian yang mengandung syirik, menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Apa nih Pak? Dia kata, misalnya, apa gitu? Oh ini semua karena saya, ini semua karena itu dan seterusnya. Tidak menisbatkan kepada Allah, tapi menisbatkan kepada makhluk selain Allah. Itu termasuk perkataan syirik. Perkataan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ampun kita lagi ucapan. Contohnya kalau ini di akhir tahun ucapan selamat Natal, gitu Pak. Jadi buatan angsa. Amal kita itu mengandung akidah, mengandung kesyirikan, mengandung menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidahnya orang beriman seperti itu. Perkara orang lain mau berkata apa, monggo Pak. Tapi kalau kita mengaku orang Islam yang beriman kepada Allah, la ilaha illallah, maka tidak boleh mengucapkan itu. Kemudian yang kedua, termasuk berbicara yang tidak berlandaskan tuntunan Rasulullah SAW atau tuntunan agama yang benar. Misalnya menghalalkan ini, menghalalkan itu, atau mengharamkan ini, mengharamkan itu tanpa ada petunjuk yang jelas. Maka itu termasuk perkataan yang buruk. Maka hati-hati. Di antara yang lain juga Pak, saksi palsu. Menjadi saksi palsu. Persaksian palsu itu bisa terjadi apabila seseorang tidak menolong temannya misalnya Pak, atau keluarganya, atau kerabat dekatnya, atau suatu perkara lalu ia melakukan persaksian bohong, mempromosikan orang tersebut agar bisa diterima. Contohnya, ini apa ini? Teman ini apa? Tapi dia tidak mengetahui sebenarnya. Maka kalau tidak jelas, tidak paham, ampun memberikan persaksian. Karena saksi palsu itu termasuk dosa besar. Jadi kelolaan panjenengan memberikan persaksian, karena ini temannya, dekatnya, atau keluarganya, ditanya orang ini gimana, dan kita memberikan persaksian yang tidak berdasar. Tapi kalau kelolaan panjenengan gak ada dasar, monggo, tidak apa-apa. Insya Allah dia orang baik, insya Allah. Selama dia bergaul dengan saya, insya Allah dia orang baik, sopan dan seterusnya. Tapi yang namanya manusia juga ada salah dan lupanya. Ya sesekali berdosa, mungkin sekali luput kesalahan, itu wajar. Itu mungkin persaksian kita begitu. Jangan sampai insya Allah dinilai sampai berlebihan dan seterusnya. Kemudian termasuk ucapan yang buruk, yang lainnya adalah ghibah. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain. Yang lain contohnya lagi namimah. Namimah itu adu domba. Ini kan terus adu domba. Jadi kalau wedus terus itu lagi baten. Iku mengucapkan kalimat yang tidak baik kepada satu orang dan satu orang yang lain, tujuannya untuk mengadu domba. Bahkan dulu Pak, ada orang yang mengadu domba antara sahabat Ali bin Abi Thalib ya dan sahabat Muawiyah. Di situ ada Ibunda Aisyah. Dua sahabat itu bertempur Pak, dalam satu peperangan. Tetapi ketika mereka tahu bahwa itu adalah fitnah diadu domba, maka mereka baru sadar Pak. Kemudian orang yang berfitnah itu diperangi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi fitnah itu ternyata sampai mampu menjadikan dua sahabat mulia bertengkar atau bertempur dalam pertempuran, bukan bertengkar dalam gelung, tapi bertempur dalam peperangan, menimbulkan peperangan. Oleh karena itu, monggo hati-hati dalam
berucap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ini Pak, dalam surat Qalam ayat yang ke-12. Surat Qalam itu kalau tidak keliru surat yang kedua Pak, setelah turun surat Al-Alaq. Jadi setelah turun surat Al-Alaq itu turun surat Al-Qalam. Allah berfirman, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Bukan sumpah nih baru tempat ini. Kemudian yang banyak mencela, ampun diikuti orang yang banyak mencela. Kemudian yang kian kemari menghamburkan fitnah, yang banyak menghalangi orang-orang dari berbuat baik, dan mereka banyak melampaui batas, lagi banyak berdosa. Ampun ditutki, ampun ditutki. Yang mereka selalu mengadu domba dan seterusnya. Termasuk perkataan yang buruk adalah yang dilakukan oleh lisan Pak, itu berdusta. Dusta adalah sifat orang yang munafik Pak, auzubillah. Maka dusta itu perkataan bohong atau dusta itu perkataan yang buruk yang keluar dari lisan seseorang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita jaga lisan kita. Monggo sarang-sarang, karena lisan ini adalah anggota tubuh yang paling besar dampaknya. Sampai-sampai anggota tubuh yang lain itu mengingatkan Pak. Kata Nabi. Jadi lisan ini adalah bagian tubuh yang paling besar dampaknya. Sampai-sampai anggota tubuh itu ngandani lisan. Mengingatkan lisan dan takut akan bahaya lisan berpengaruh kepada mereka. Jadi mengapunten Pak. Nek cara Jawane Pak, tangan ki ngandani, hati-hati, mulut nek ngomong hati-hati, sikil ki ngandani Pak. Yang lain anggota tubuh ki ngandani Pak. Dalam satu riwayat hadis riwayat Tirmidzi Pak, Kanjeng Nabi ngendika, "Idza asbaha ibnu Adam," jika anak Adam memasuki pagi hari Pak, sesungguhnya semua anggota badannya berkata merendah kepada lisan. Jadi setiap pagi memasuki pagi, semua anggota badan berkata kepada lisan dengan rendah hati Pak. Yang pertama, bertakwalah kamu kepada Allah dan jagalah hak-hak kami Pak. Sesungguhnya kami ini tergantung kepadamu. Jika engkau istiqomah, maka kami juga istiqomah. Jika engkau menyimpang dari jalan petunjuk, kami juga menyimpang. Menjadikan Nabi. Jadi lisannya itu kalau benar, yang lain juga ikut benar. Kalau lisannya salah, yang lain juga ikut salah atau menyimpang. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW ditanya mengenai dua perkara yang banyak memasukkan ke dalam surga. Maka beliau menjawab, taqwallah dan berakhlak yang baik. Kemudian beliau ditanya lagi Pak, mengenai perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Maka beliau menjawab adalah mulut dan kemaluan. Maka Nabi pernah mengatakan, siapa yang menjaga sesuatu yang di antara dua pipinya, berarti mulut Pak, dan dua pahanya berarti kemaluan Pak. Siapa yang menjaga dua itu, mampu menjaganya, maka insya Allah masuk surga. Tapi sebaliknya, siapa yang tidak mampu menjaganya, maka nauzubillah diancam dengan neraka. Nah, salah satunya adalah apa? Mulut ini. Dengan lisan keluarlah perkataan yang kotor, dan dengan kemaluan apa? Orang melakukan perzinahan. Ini dua hal yang memasukkan seseorang ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjamin padaku apa yang ada di antara kedua pipinya dan antara dua kakinya atau pahanya, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Maka jamaahnya dirahmati Allah, bertakwa kepada Allah dan menjaga lisan itu adalah perkara yang sangat utama di dalam Islam. Banyak orang tak peduli apa yang dia ucapkan. Banyak orang yang tak peduli dengan apa yang dia
keluarkan dari mulutnya. Maka punten walaupun guyon kadang-kadang kan ngoten, Pak. Maka mudah-mudahan ini dijaga. Mari kita lihat di dalam kehidupan nyata, Pak. Gara-gara lisan salah ucap hancur, Pak, semuanya. Gitu, Pak. Karirnya hancur, semuanya hancur, bahkan pokoknya nauzubillah hanya gara-gara ucapan. Oleh karena itu monggo saran-saran kulawan panjenengan lisannya ini dijaga, lisannya dijaga agar Allah perbaiki amal kulawan panjenengan dan Allah ampuni dosa-dosa kulawan panjenengan, berkata yang lemah lembut, berkata yang jujur, berkata yang benar, dan seterusnya. Bahkan Allah misalnya contoh dalam jual beli, Allah berfirman dalam Al-Quran, dua orang yang melakukan jual beli, Pak, suka sama suka, selama mereka dua-duanya jujur, Pak. Jujur itu mboten ngapusi, berarti barang sing diperjual belikan nggih mboten ngapusi, sing tuku yo ora ngapusi, Pak. Maka keduanya akan dalam keberkahan, Pak. Keduanya akan dalam keberkahan, Pak. Jadi misalnya dodol mboten iki pinten, Pak. Iki 1.000 orang sama boten nggih pun betul. Dua-duanya ridho dan jujur boten ngapusi, maka Allah akan limpahkan keberkahan kepada keduanya. Ini salah satu efek dari kejujuran atau berkata yang benar. Maka monggo saran-saran sebagai penutup kita ulangi lagi surat Al-Ahzab ayat yang ke-20, ayat yang ke-70 dan 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah yang benar, berkatalah yang jujur, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal kalian, Allah akan memperbaiki karakter kalian, amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan terus tetaplah bertakwa kepada Allah, ikuti Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka sungguh kalian akan mendapatkan kemenangan yang besar, akan mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menjaga lisan-lisan kita selalu keluar kalimat-kalimat indah, kalimat-kalimat yang baik. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masya Allah, astagfirullah, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah jaga dan lindungi kita. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.